Halo Smart Parents sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya orang tua bicara, anak mendengarkan. Wah, pastikan Mom and Dad dan Smart Parents sangat ingin dong kalau saat berbicara, anaknya mendengarkan. Karena banyak keluhan-keluhan yang sering diterima gitu, yang sering kita dengar bahwa anak susah mendengarkan, anak gak mau dengar, anak gak mau nurut. Nah, oleh karena itu di video ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana caranya orang tua berbicara agar anak mau mendengarkan. Kita langsung masuk ke tips yang nomor satu. Tips yang nomor satu atau tips pertama adalah jangan gunakan volume tinggi. Bagaimanapun kalau kita bicara sama anak dengan volume tinggi, mau sebagus apapun isi yang mau disampaikan, mau seindah apapun puisi yang mau disampaikan, anak tidak akan pernah mau mendengarkan. Karena begitu anak mendengar volume tinggi atau orang tua berteriak, maka anak secara langsung akan tutup kuping. Ya, bukan tutup kuping dengan tangan saja, tapi tutup kuping di pikiran mereka. Sehingga apa yang orang tua bicarakan masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Gitu ya. Jadi tips yang pertama kalau kita mau bicara dan anak mendengarkan, hindari menggunakan volume tinggi. Jadi jangan teriak-teriak. Gunakan volume biasa saja. Atau kalau perlu gunakan volume yang rendah gitu ya, lebih ke arah bisik-bisik, tapi jangan sampai habis. Kalau habis kan itu suaranya habis. Jadi kita gunakan bisik-bisik aja. Di, ayo sini, Bapak mau bicara. Jadi tidak usah teriak-teriak. Di, sini, ayo Bapak mau bicara. Anak sudah mulai bete duluan. Sebelum kita menyampaikan apa yang mau disampaikan, anak sudah bete duluan kalau diteriaki. Jadi yang pertama adalah hindari menggunakan volume tinggi. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menghindari menggunakan intonasi tinggi juga. Sering gak sih mami-mami di luar sana dicap sama anaknya cerewet? Atau bapak-bapak, dedi-dedi yang dicap sama anaknya bawel? Nah, bawel dan cerewet ini itu seringkali karena kita secara tidak sadar menggunakan intonasi tinggi saat kita sedang berbicara dengan anak. Saya berikan contoh ya, bagaimana kalau intonasi tinggi terdengar seperti apa. Hei Dik, sini. Kemarin Papa udah bilangin ya, jangan pegang-pegang. Nah, ini menggunakan intonasi tinggi. Ya, anak yang mendengarkan orang tua berbicara menggunakan intonasi tinggi, langsung dalam pikirannya adalah Papa marah, Mama ngomel, Papa Mama cerewet bawel. Kenapa? Karena intonasi. Ya, dengan kata-kata yang sama, dengan kalimat yang sama, kalau kita menggunakan intonasi rendah, maka anak dengarnya akan lebih adem. Ya, nah, sini. Kan kemarin Papa sudah bilang, itu jangan dipegang-pegang. Berbahaya. Nanti kamu bisa kena setrum. Ya, jadi bayangkan, dengan merubah volume dan intonasi saja, ya, anak sudah lebih terbuka kupingnya. Dan kita berharap dengan mengubah volume dan intonasi, anak tidak hanya terbuka kupingnya tapi juga terbuka hatinya, mau mendengarkan orang tua. Ya. Dan yang terakhir adalah apa yang disampaikan itu kita penyampaiannya dengan tempo yang jangan terlalu cepat. Ya, ngomong kayak kereta, nggak dikasih titik, nggak dikasih koma. Anak bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merespon. Sini kamu, gimana sih kemarin kamu ketahuan bolos ya, kemarin baru aja dipanggil sama guru, nilai merah, nggak belajar, main game terus. Kayak kereta, temponya cepat sekali. Sehingga apa? Anak merasa tidak ada ruang untuk menjelaskan. Anak merasa terintimidasi. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya membuat anak tidak mau berbicara atau tidak mau terbuka sama orang tua. Ya, jadi untuk kita bisa berbicara dan anak mau mendengarkan, kita bisa gunakan 3 tips tadi ya. Hindari volume tinggi, hindari intonasi tinggi, dan hindari tempo yang cepat.